Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esi Wulandari, perwakilan dari kelompok 3. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang perkembangan organisasi politik dalam mendukung program kepala daerah. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Esi Wulandari, sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Irma Dinisari sebagai pemateri kedua, Riko Aldi Kusuma sebagai pemateri ketiga, Renza Aprilia sebagai pemateri keempat, dan Anissa sebagai pemateri kelima. Organisasi politik adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama terkait dengan pandangan politik. Organisasi politik biasanya memunculkan gagasan-gagasan yang dapat dilakukan untuk menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Organisasi politik merupakan anggota dari suatu kesatuan yang benar, kepentingan dalam pembentukan tantangan sosial pada suatu wilayah tertentu oleh pemerintahan yang berlaku. Organisasi ini juga mampu menciptakan suatu bentuk struktur untuk didampingi. Jenis organisasi politik sangat beragam, mulai dari kelompok advokasi hingga kelompok teroris yang berorientasi pada politik. Organisasi tersebut memiliki tujuan tersendiri sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Ada pergerakan menuju hal yang positif, begitu pula sebaliknya. Macam-macam organisasi politik di Indonesia. 1. PKI. Salah satu organisasi politik yang bergerak dalam masa-masa kemerdekaan Indonesia adalah PKI, atau Partai Komunis Indonesia. Meski bentuknya partai, tapi kegiatan PKI ini dapat dikatakan pula berbentuk sosial, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui beras, tanaman pangan, dan lain sebagainya. Tetapi, organisasi ini telah dilarang keras untuk ada lagi di Indonesia. Alasan yang diberikan karena PKI ingin mengganti isi Pancasila sebagai ideologi Indonesia, khususnya dengan penghapusan sila 1, yaitu Pancasila terkait ketuhanan yang Maha Esa. 2. Agama. Contoh lainnya dalam organisasi politik yang ada di Indonesia berhubungan dengan agama. Peran agama dalam sebuah institusi di negara kita memang sangat beragam. Oleh karena itulah kita dikenal kehidupan di dalamnya sebagai masyarakat majemuk. 3. Sosial. Bentuk lainnya dalam organisasi politik di Indonesia ini berkenaan dengan organisasi sosial dan unsur kebudayaan. Biasanya ciri yang dimiliki gerakan sosial dalam perpolitikan ini mengangkat isu-isu seperti terjadinya konflik di masyarakat yang kemudian dilakukan pembahasan dalam Dewan Pemerintahan. 4. Ekonomi. Kesenjangan sosial khususnya dalam bidang ekonomi menjadi salah satu hal yang ada di Indonesia. Sebagai karakteristik negara berkembang, atas realitas sosialisasi inilah banyak organisasi politik dalam bidang ekonomi yang mengurusi terkait dengan pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. 5. Partai politik. Charles G. Fiennes menyatakan, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya. Dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Fungsi partai politik khususnya dalam negara demokratis antara lain: 1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. 2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. 3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik. 4. Partai sebagai sarana pengatur konflik. Contoh partai politik di Indonesia. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. 2. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. 3. Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. 4. Partai Gerindra atau Gerakan Indonesia Raya. 5. Partai Nasdem. 6. Partai Gerakan Perubahan. 7. Partai Persatuan Indonesia. 8. Partai Solidaritas Indonesia. 9. Partai Amanat Nasional. Dan terakhir adalah Partai Hati Nurani. Partai politik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang partai politik yang telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik atau Undang-Undang Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita.
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam kehidupan politik modern yang demokratis, partai politik merupakan keharusan sebagai suatu organisasi. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilitas rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana seksensi kepemimpinan politik secara absah atau legitimate dan damai. Karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini, dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Dan juga wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Perlu dilakukan upaya untuk mengakomodasi di dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran porpal dan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta tuntutan mewujudkan Porpol sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern. Upaya tersebut antara lain dapat ditempat melalui pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu diupayakan perubahan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pola sistem pemerintah presidensial sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.